Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah di malam Jumat ini. Untuk kalian yang baru nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Untuk hari Kamis, aku usahakan akan bahas horor selama masih ada sumbernya gitu ya, teman-teman, ceritanya ya guys. Dan untuk malam Jumat ini nggak begitu beda dari yang sebelumnya. Aku juga akan membacakan pengalaman kisah nyata yang dialami oleh salah satu subscriber aku, dan kali ini datangnya dari subscriber yang bernama Putri. Ini sebenarnya nama samaran ya teman-teman, permintaan dari narasumbernya langsung supaya identitasnya itu tidak dikasih tahu yang sebenarnya gitu. Jadi memang aku samarin nama-nama tokohnya dan juga nama daerahnya ya guys, untuk menjaga privasi narasumber ini dan juga orang-orang yang terlibat dalam cerita ini, karena memang ceritanya menurut aku lumayan sensitif dan sangat-sangat mind blowing gitu ya, bikin kita ya Allah kok bisa gitu loh. Oke lah, ini karena panjang ya ceritanya, lumayan nih, jadi kita langsung mulai aja yuk bahas kasusnya. Putri berasal dari kampung hijau yang terletak di Jawa Barat. Dia anak pertama dari 3 bersaudara, punya 1 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Singkat cerita, pada saat SMP, Putri itu memutuskan untuk masuk pesantren yang ada di daerah Jawa Tengah. Pas menjelang ujian, dia minta izin untuk pulang ke rumah, ketemu sama orang tua, kayak minta restu, minta doa supaya nanti ujiannya lancar, kelulusannya lancar gitu ya guys. Dia liburan dan pulang ke rumah tuh selama 1 minggu. Nah, pada saat dia liburan 1 minggu itu dia kenal dan deket sama 1 cowok yang masih tinggal di kampungnya situ juga. Kita sebut aja namanya Aziz ya teman-teman. Nah, Aziz ini juga anak pesantren, tapi nggak satu pesantren dengan Putri. Dia di daerah Jawa Barat. Dan saat itu Aziz sudah kelas 3 SMA, jadi 3 tahun lebih tua daripada Putri. Dan bisa dibilang Aziz ini adalah cinta pertamanya Putri katanya guys. Sebelumnya memang Putri ini nggak pernah mau pacaran. Lulus SD aja dia langsung memutuskan masuk pesantren. Putri baru kenal dan deket sama Aziz di saat liburan itu. Padahal Aziz ternyata tetangganya. Jadi rumah Aziz itu ada di belakang rumahnya Putri, cuma sekitar 50 meteran gitu guys jaraknya. Tapi dia nggak ngeh katanya ada cowok seganteng Aziz di belakang rumahnya. Karena ternyata Aziz ini naksir sama Putri, dia pun deketin Putri dan akhirnya dia meminta Putri untuk menjadi pacarnya. Dan Putri harus kasih jawaban cepet-cepet ya, cuma punya beberapa hari aja karena kan cuma liburan seminggu aja ya mereka di sana, habis itu langsung balik lagi ke pesantren. Padahal Putri saat itu belum tahu ya Aziz orangnya kayak gimana, keluarganya kayak gimana, atau Aziz itu orang cowok yang baik atau enggak. Tapi mungkin karena memang masih kecil kali ya guys, masih SMP gitu ya, akhirnya Putri bilang iya mau jadi pacarnya Aziz nih. Pas sudah waktunya balik ke pesantren masing-masing ya, dengan berat hati mereka pergi, apalagi baru jadian, masih anget-angetnya gitu ya guys. Menurut Putri cuma berbekal saling percaya aja, mereka akhirnya menjalani hubungan LDR alias long distance relationship. Selama di pesantren, Putri mikirin Aziz terus karena mungkin cinta pertamanya, jadi masih kayak kebayang-bayang, kesemsem gitu ya. Nah, sampai akhirnya mereka masing-masing lulus lah ya dari sekolahnya, terus pulang lagi balik ke kampung untuk liburan sekolah. Tapi Putri ya yang liburan sekolah, sedangkan Aziz kan karena waktu itu di SMA, berarti dia sudah lulus, udah nggak sekolah lagi. Aziz nggak meneruskan kuliah, tapi dia langsung kerja. Seneng banget ya Putri, akhirnya dia bisa dipertemukan lagi dengan pujian hatinya. Nah, untuk SMA, Putri memutuskan untuk nggak masuk pesantren lagi, tapi dia masuk SMA yang nggak begitu jauh dari rumahnya, dari kampungnya, tapi beda kecamatan gitu guys. Jadi dia pulang pergi ya, nggak nyantren kayak pas SMP. Nah, pas mereka pacaran, ternyata ada satu hal yang bikin Putri kaget banget. Jadi Putri ini punya sepupu yang bernama Ayu, udah lebih tua dari dia. Putri biasa manggil Kak Ayu. Nah, Kak Ayu ini punya suami namanya Amir. Dan ternyata Aziz itu adalah keponakannya Amir. Aduh, dunia sempit banget ya Put ya. Putri sering nginep di rumah Kak Ayu. Amir juga sering nyuruh Aziz untuk yuk datang main sini ke rumah. Dan di rumahnya Kak Ayu itulah
Putri dan Aziz ngobrol-ngobrol, ketemuan lah gitu guys. Karena Kak Ayu dan Amir ini walaupun sudah 1 tahun lebih menikah, tapi mereka itu masih belum diberikan keturunan. Jadi kalau ada Aziz, ada Putri, Kak Ayu dan Amir nih ngerasa nggak sepi gitu ya di rumah. Walaupun memang Kak Ayu dan Amir bilang mereka ya happy dan enjoy-enjoy aja sih dengan keadaan mereka saat itu. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin serius, dan pada saat Putri kelas 2 SMA, Aziz ngajakin Putri tunangan. Tapi karena saat itu Putri masih sekolah ya, masih kelas 2 SMA, Putri nggak seneng diajak tunangan. Dia malah ngerasa, aduh kecepetan ini mah, aku masih belum siap ah. Pas Putri menolak, anehnya Aziz malah bilang apa? Dia bilang, ya nggak apa-apa deh Putri, kita tuh tunangan ya cuma kita aja yang tahu. Terus sama Kak Ayu dan Bang Amir, udah yang lainnya nggak usah tahu, keluarga yang lain nggak usah tahu. Aziz bilang dia lakuin ini cuma untuk menunjukkan keseriusannya sama Putri, cuma pengen mengikat Putri kalau Putri ini cuma milik dia dan sebaliknya. Agak aneh sih ya guys, kayak kalau emang serius ya lamarlah, datang ke orang tuanya, minta izin baik-baik ya nggak sih, bukannya diem-diem begini. Tapi karena saat itu mungkin lagi-lagi Putri masih muda, dia kayak ya belum bisa berpikir jernih, masih nggak enakan nolak, jadi akhirnya dia bilang ya udah iya deh, mau dia guys. Karena Aziz sudah kerja, dia udah punya uang, akhirnya Aziz ajak Putri ke toko emas untuk pilih cincin yang dia mau dibeliin sama Aziz, dan mereka akhirnya bertunangan di rumahnya Kak Ayu dan Amir. Sayangnya beberapa bulan kemudian Aziz memutuskan untuk merantau ke Kalimantan, kerja di sana selama 1 tahun. Akhirnya Aziz dan Putri LDRan lagi tuh. Karena Putri sendirian, dia merasa kesepian, dan ada beberapa cowok juga yang mendekati dia, ditambah memang umurnya yang masih muda banget, masih labil, punya hubungan lagi lah dia dengan cowok lain di kampungnya guys. Setelah 1 tahun berlalu, Aziz pulang lagi ke kampung habis dari Kalimantan itu, dan saat itu Putri sudah kelas 3 SMA. Putri bilang dia mengakui kalau dia udah jahat banget karena selama 1 tahun ditinggal pergi Aziz, dia itu sudah selingkuh dengan 7 orang. Jadi 7 kali selingkuh guys. Dan pada saat Aziz pulang pun, Putri itu masih menjalin hubungan dengan 2 pria lain. Jadi berarti dia punya 3 pacar ya, 2 pria lain dan Aziz ini. Tidak mau menghakimi siapapun ya, tapi ini lumayan gila juga sih. Nah jadi pada saat kelas 3 SMA itu Putri ngekos di dekat SMA-nya supaya dia nggak usah capek bolak-balik dari rumah ke sekolah, soalnya dia juga kan harus fokus sama ujiannya. Kalau udah kecapean duluan ya dia jadi nggak bisa fokus. Setelah Aziz pulang dari rantau, dia mau kasih surprise mungkin ya ceritanya buat Putri. Dia datang ke kosannya Putri, tapi pas sampai di sana dia malah ngegepin alias mergokin Putri sama cowok lain. Jadi Putri, cowoknya dan beberapa temannya itu kayak lagi ngerayain ulang tahun gitu guys. Ngelihat hal itu Aziz pastinya marah, tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuma mukanya aja gitu ya kelihatan marah, dan dia langsung pergi begitu aja. Ya Putri saat itu katanya kaget banget pasti, karena loh kok bisa tiba-tiba ada Aziz gitu. Setahu dia kan Aziz ini masih di Kalimantan, dan Aziz memang nggak ngabarin Putri kalau dia mau pulang. Setelah kejadian itu Aziz pulang ke rumahnya, dan Putri memang masih ngekos ya di dekat sekolahannya, karena memang dia kan belum selesai ujian itu, belum lulus SMA, jadi dia masih di situ, belum sempat pulang ke kampungnya. Nah pada saat itu Putri ini dapat kabar dari Kak Ayu. Kak Ayu bilang, Put gimana dong si Aziz ngurung diri nih di kamar, dia murung banget, nggak mau makan, ya pokoknya kayak tanda-tanda orang patah hati gitu deh guys. Dan akhirnya liburan sekolah datang, Putri pun pulang ke rumahnya di kampungnya, dan saat itulah dia baru sempat ketemu sama Aziz. Dia niatnya mau minta maaf sama Aziz dan mengakhiri hubungan mereka, karena menurut Putri aduh kayaknya udah nggak enak banget untuk diteruskan. Mereka janjian ketemu di rumahnya Kak Ayu dan Amir. Sampai di situ ya gugup-gugup gitu. Si Putri ini juga deg-degan banget mau ngomong apa nih, gimana cara ngomongnya, tapi akhirnya keluar juga gitu ya, diomongin sama dia, mendingan kita udahan aja. Selain itu Putri juga minta maaf banget sama Aziz, dia sampai nangis gitu ya, ngerasa bersalah. Tapi Aziz cuma senyum dan bilang oke, nggak apa-apa, aku udah maafin. Terus Aziz nanya kan sama Putri, udah berapa kali kamu selingkuh sama cowok lain pas aku pergi? Dan dijawab jujur sama Putri, dia bilang 7 kali. Si Putri ini juga ngomong, aku juga sebenarnya masih berhubungan sama 2 cowok lain selain sama kamu, tapi ya di sini aku mau mengakhiri hubungan aku sama kamu dan juga
kedua yang lainnya. Jadi aku emang mau sendiri dulu gitu, nggak mau berhubungan sama siapa-siapa. Putri akhirnya bilang sama Aziz, aduh kamu baik banget ya, maafin aku walaupun apa yang sudah aku lakukan, dan kayaknya aku nggak pantas deh buat kamu cari deh wanita lain yang lebih baik gitu. Setelah itu Putri langsung pulang ke rumahnya dengan perasaan yang lega juga sedih. Besoknya sekitar jam 4 sore Aziz nelpon Putri ngajakin ketemuan. Awalnya Putri nggak mau, dia bilang mau ngapain lagi, kan udah selesai semuanya. Tapi Aziz mengancam Putri, dia bilang, aku abis mukulin salah satu cowok kamu nih, katanya gitu. Dan akhirnya Putri pun datanglah ke sana. Sampai di sana Putri nggak ngeliat ada siapa-siapa, cuma Aziz aja sendirian. Dia bilang, ada apa nih? Kok nggak ada siapa-siapa? Kamu sendirian doang di sini gitu. Kamu bohongin aku ya. Nah, di situ Aziz bilang, maaf, aku udah maafin kamu dan kita juga bisa dong memulai dari awal lagi gitu. Pokoknya Aziz nih masih pengen pacaran terus sama Putri. Cuma Putrinya udah nggak mau. Dia sampai kayak kesel gitu. Dia bilang, udah jangan ganggu aku lagi. Dilepas cincin tunangannya dan dibuang sama Putri. Habis itu Putri pergi meninggalkan Aziz begitu aja. Sehabis sholat maghrib masih di hari yang sama, Aziz datang lagi ke rumah Putri. Dia masih berusaha untuk ngajakin Putri berhubungan. Kita mulai dari awal lagi aja yuk gitu. Dia janji nggak akan pernah meninggalkan Putri jauh-jauh lagi, nggak akan pernah membuat hubungan mereka LDR lagi. Tapi karena Putri udah nggak mau ya, dia bilang lagi, enggak, aku nggak mau, aku udah nggak bisa, maaf ya, makasih kamu udah mau maafin aku, tapi aku udah nggak bisa menjalani hubungan ini. Aku bingung kayak, kenapa masih terus ngotot gitu loh, padahal dia udah dihianatin ya. Kadang cinta itu buta ya guys. Karena memang udah didesak dan Putri tetap nggak mau, akhirnya Aziz ya dia menyerah juga. Dia bilang, ya udah deh, kalau nggak mau pacaran lagi, kita kayak saudara aja bisa kan, jadi tetap hubungan baik. Aku kayak abang kamu dan kamu adik aku gitu, kita abang adik. Dan Putri bilang, oh ya udah, iya nggak apa-apa kayak gitu. Dan semenjak itu Aziz memanggil Putri dengan Dek gitu kan. Nah, sebelum Aziz pergi, pas di pintu dia ngomong gini, Dek, boleh nggak aku peluk kamu untuk yang terakhir kalinya? Dan Putri oke nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya udah mereka berpelukan untuk terakhir kalinya. Putri saat itu merasakan kalau pelukan Aziz adalah pelukan yang tulus, yang hangat, yang biasa aja. Tapi ternyata itu bisa jadi awal dari kesengsaraan yang akan Putri rasakan selanjutnya di dalam hidupnya guys. 2 hari kemudian mulai ada hal-hal aneh yang terjadi. Putri kecelakaan motor, dia jatuh dari motor. Memang nggak parah ya teman-teman, cuma ada batu-batu kecil yang kayak masuk ke dalam kakinya katanya. Malamnya Aziz datang untuk jengukin, entah dia tahu dari mana guys. Dan pada saat jengukin Putri itu ada salah satu pacarnya Putri yang datang juga katanya, tapi untungnya mereka nggak berpapasan secara langsung. Setelah Putri lulus SMA, sebenarnya dia tuh dapat beasiswa di keperawatan yang ada di sana. Tapi setelah Putri ini cerita ke orang tuanya, mereka diskusi, hasilnya orang tuanya bilang sama Putri kayaknya kami nggak sanggup untuk membiayai. Walaupun Putri dapat beasiswa, tapi masih ada kayak biaya-biaya tambahan lainnya yang kemungkinan nggak bakal bisa ditanggung oleh orang tuanya guys. Akhirnya Putri pun memutuskan untuk bekerja. Tapi ternyata cari kerja nggak segampang itu. Putri nganggur selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dia nggak bisa dapat kerjaan. Selama itu juga Putri dan Aziz masih berkomunikasi dengan baik. Bahkan Aziz selalu bilang sama Putri, Dek, aku selalu ada ya buat kamu kalau kamu butuh apa-apa. 3-4 bulan setelah lulus, Putri akhirnya dapat kerjaan. Tapi di pekerjaan itu juga dia nggak bertahan lama, cuma sekitar 5 bulan aja, habis itu nganggur lagi. Susah banget dia kayaknya dapat kerjaan gitu guys. Dan katanya ada beberapa juga orang yang datang untuk melamar dia, tapi ya dia tolak karena memang kayak nggak serak aja gitu. Dan katanya sempat ada juga beberapa pria yang menjalin hubungan dengan Putri dan akhirnya kayak melamar Putri untuk menjadi istrinya, tapi selalu aja ada hambatan, gagal terus. Akhirnya Putri memutuskan untuk keluar dari daerahnya dan cari kerja di daerah lain, tepatnya di Bekasi. Nah, di Bekasi itu Putri sempat pacaran sama seorang pria yang berasal dari Jawa Timur. Kita sebut aja namanya Tio ya teman-teman. Kerja di Bekasi pun gak lama Putri ini guys. Habis itu dia balik lagi ke kampungnya. Tapi pas dia balik ke kampung masih tetap berkomunikasi dengan baik sama Tio. Masih jadian ya awalnya. Cuma lama-lama karena mereka gak bisa menjalin hubungan LDR ya akhirnya putus. Dan mereka pun putusnya secara baik-baik. Nah, ini satu kejadian yang lumayan penting ya dalam kisah ini teman-teman. Jadi suatu hari Putri itu sempat
sempat diajak sama Aziz untuk mengunjungi rumah orang tua angkatnya Aziz. Tapi Putri saat itu punya perasaan gak enak dan dia bilang, nanti aja ya, aku salam aja deh sama orang tua kamu, aku gak bisa main dulu. Gak jadi pergilah Putri itu guys. Setelah kejadian penolakan itu, Putri jadi sering sakit. Tapi sakitnya itu aneh, kalau siang sakit, kalau malam dia seger, dia baik-baik aja. Terus wajahnya pun jadi aneh guys. Temen-temennya melihat Putri kalau lagi senyum itu serem banget, kayak orang lagi menyeringai gitu loh guys. Jadi di pandangan mereka, muka Putri itu miring guys, yang sebelah kanan tuh rada turun. Alis dan bibirnya juga turun. Pas dikasih tahu sama teman-temannya, Putri pasti merasa heran ya. Dia ngerasa, masa sih? Duh, serem banget ya guys, kok bisa sampai kayak gitu kan? Awalnya Putri berpikir, paling besok juga hilang. Makanya dia nggak ngomong sama orang tuanya, udah didiemin aja sama dia. Tapi kok ditunggu berapa hari, nggak hilang-hilang juga, masih tetap kayak gitu. Putri ya menyembunyikan dari orang tuanya, dari keluarganya. Dia berusaha nggak senyum kalau depan orang tuanya, depan keluarganya gitu, kayak menghindar, nggak mau langsung tatapan. Ya pokoknya menghindar lah guys. Tapi setelah berhari-hari tetap kayak gitu, akhirnya Putri memutuskan, aduh nih kayaknya udah aneh, udah bahaya kali takutnya gitu. Akhirnya dia ngomong lah sama orang tuanya, dan orang tuanya bilang, masa sih, coba kamu senyum. Pada saat Putri senyum dan yes, orang tuanya pun langsung ketakutan. Dia ngeliat langsung, kok muka anakku jadi kayak gitu, kok kayak gini sih kamu nak, kenapa gitu. Orang tuanya pun memutuskan membawa Putri ke uaknya. Uaknya tuh ayah dari Kak Ayu tadi tuh guys, karena uaknya ini ya bisa lah menangani hal-hal yang kayak gini. Nah pada saat Putri datang ke sana, uaknya bilang, waduh Putri, ini kayaknya ada sesuatu yang nempelin kamu berupa barang yang bikin kamu kayak gini. Di situ Putri dibaca-bacain doa, dikasih minum air doa. Dia juga disuruh nginep selama beberapa hari, disuruh berpuasa juga guys. 1 hari kemudian badan Putri udah rada mendingan ya teman-teman, gak terlalu kaku kayak sebelumnya. Tapi malah keluar bau busuk dari badan sebelah kanannya guys. Uaknya suruh Putri untuk coba deh kamu mandi, habis itu ambil air wudhu dan sholat. Uaknya juga minta Putri untuk membaca Yasin sebanyak 40 kali selama 40 malam. Pas Putri udah mulai baca Yasin untuk ketiga kalinya, tiba-tiba dari luar tuh ada angin kencang. Putri juga ngerasa badannya seperti berat banget. Dia menggigil sampai akhirnya nggak sadarkan diri alias pingsan. Pas sadar, Uak dan mamahnya bilang, Putri kamu harus mandi air kembang ya. Pas banget hari Kamis malam Jumat sekitar jam 12 malam Putri dimandiin pakai air kembang, dan harusnya dia ngerasa kedinginan banget kan ya guys, tapi nggak sama sekali. Putri malah ngerasa panas. Setelah 3 hari di rumah Uaknya, akhirnya Putri dibolehin pulang, tapi dia harus tetap meneruskan baca surat Yasin yang tadi disuruh itu guys. Sesampainya di rumah, Putri kekeh ngotot banget minta dikasih tahu ya sama mamahnya, "Ma, sebenarnya apa sih yang terjadi? Putri kenapa? Ada apa ini?" gitu. Dan dengan sangat berat hati, mamahnya akhirnya ya kasih tahu ke Putri yang sebenarnya. Dia bilang, "Putri, mantan kamu yang bernama Aziz kirim guna-guna ke kamu, semacam semar mesem yang tujuannya supaya Putri itu menjadi perawan suntik alias perawan tua yang gak laku-laku." Dan ternyata selain mukanya Putri yang berubah jadi aneh dan badan sebelah kanan yang mengeluarkan bau busuk, badan sebelah kanan Putri juga kayak agak mati rasa gitu guys. Dan semua itu adalah ulahnya Aziz. Putri pun kaget banget karena selama ini dia pikir Aziz udah gak sakit hati sama dia dan udah care banget kan sama dia sebagai adik. Putri berpikir, pantas aja ya dari kemarin aku pacaran selalu kandas, mau nikah gak bisa-bisa, gagal terus, termasuk kerja juga gak pernah awet. Ibunya bilang sama Putri, udah ya kamu sabar aja, setiap manusia itu kan punya cobaan dan ini adalah cobaan kamu. Maafin aja apa yang sudah dilakukan Aziz ke kamu, mungkin dia hilaf. Dia melakukan itu dengan menggunakan rambut kamu sebagai medianya." Nah, pas mamahnya ngomong gitu, Putri keinget-inget lagi, wah jangan-jangan dia ambil rambut aku pada saat mau bilang peluk aku untuk terakhir kalinya itu. Soalnya itu rada aneh karena sebelumnya Aziz gak pernah kayak peluk-peluk gitu guys. Mamanya bilang lagi sama Putri, Aziz melakukan ini karena sakit hati sama kamu udah kecewain, dan yang paling bikin dia sakit hati pada saat kamu membuang cincin tunangannya itu. Aziz pengennya kalau memang mau mengakhiri hubungan ya secara baik-baik, dan bagus kamu gak jadi ikut sama Aziz ke rumah orang tua angkatnya loh Put. Karena ternyata ya guys, orang tua angkat Aziz itu adalah seorang dukun, dan hampir semua keluarga Aziz begitu, termasuk Bang Amir, suami
suaminya Kak Ayu. Makanya setelah kejadian ini Kak Ayu dan Bang Amir itu sampai bercerai. Karena ternyata Kak Ayu juga diguna-guna sama Amir. Ternyata pada saat Putri diajak berkunjung ke rumah orang tua angkat Aziz, di sana itu mereka udah menyiapkan sebuah ritual buat guna-gunain Putri. Kalau seandainya waktu itu Putri ikut dengan Aziz dan datang ke sana memakan makanan yang mereka suguhkan, ya udah kena deh Putri itu guys. Putri bisa menjadi gila karena ternyata Aziz ini sudah mengguna-guna Putri sejak lama ya, dari dia SMA kelas 3 pas baru lulus itu. Sebenarnya udah agak susah untuk diobatin, ibarat besi itu katanya udah karatan gitu guys, tapi Putri nggak mau putus asa, dia tetap berusaha menghilangkan semuanya, dia mau bebas dari semua ini, dia tetap ikhtiar berdoa selalu sama Allah. Di malam ke-30 rutin membaca Yasin, Putri merasakan hal yang berbeda. Putri ngerasa panas banget dan banyak suara-suara gaduh dari luar. Dan ternyata suaranya itu berasal dari 4 titik pojok rumah. Mereka mendengar suara petokan ayam jago dan berbagai macam suara-suara lainnya yang berisik gitu. Putri ketakutan sambil memeluk ibunya, tapi ibunya bilang udah nggak apa-apa, kamu terusin aja baca Yasinnya. Sampai menjelang subuh, akhirnya suara petokan ayam itu menghilang. Udah saking capek dan emosinya, akhirnya mereka memutuskan udah ya, pokoknya apapun yang terjadi kita terusin baca Yasinnya, jangan berhenti baca doanya. Saat itu Putri digantiin sama mamahnya baca Yasin. Tiba-tiba dari luar ada suara ledakan yang cukup besar dan aneh. Keluarlah Putri sama mamahnya ini mencari sumber suara tersebut. Pas mereka ngeliat, oh ternyata itu berasal dari pojok halaman rumah dan itu kayak rada berasap guys. Putri dan mamahnya sama sekali nggak berani lagi ngedeketin atau ngecek, jadi dia langsung masuk ke dalam rumah dan nelfon uaknya. Nggak lama uak dateng, mamah dan uak Putri itu menggali di tempat yang tadi ada asapnya itu ya. Pas digali di dalamnya bener aja ada apa guys? Ada kain putih yang membungkus sesuatu yang kecil. Pas dibuka isinya adalah kepala ayam yang saat itu memang udah nggak ada dagingnya, udah kayak tinggal tulang-tulangnya aja. Ada foto, rambut, dan cincin emas. Fotonya juga udah rusak, mungkin karena sudah lama banget terkubur di situ guys. Serem banget ya nemuin kayak gitu, coba gimana ya. Uaknya bilang alhamdulillah udah ketemu, ini adalah barang guna-guna yang selama ini meneror kamu. Menurut uaknya kalau barang-barangnya itu sudah ketemu, insya Allah terlepaslah santetnya itu guys. Barang-barang itu dibawa dulu sama uaknya, dibersihkan, habis itu baru dibakar. Hari ke-40 membaca Yasin, badan Putri udah kembali seperti semula lagi, udah nggak kaku, nggak mengeluarkan bau busuk, wajahnya juga udah nggak pas senyum nggak serem lagi kayak sebelumnya. Alhamdulillah Putri bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi. 2 tahun kemudian Putri bekerja di salah satu mall yang ada di sana dan dia mendapatkan undangan pernikahan dari siapa? Dari Aziz guys. Bisa-bisanya ya masih mengundang aja gitu dia. Pada saat Putri berumur 23 tahun, dia masih belum juga punya pasangan. Dia coba terus untuk menjalin hubungan tapi selalu kandas di tengah jalan. Dia pasti kayak ditinggalin ya sama pasangannya itu. Putri sempat putus asa dan berpikir kok gini banget ya nasibku, kurang beruntung dalam segi rezeki dan juga percintaan. Mamahnya pun bilang katanya sama Putri, nasibmu malang sekali nak, mungkin pengaruh ilmu santet itu belum hilang 100%. Dan beliau bilang, udah ya Putri, nanti kalau misalkan ada pria yang melamar kamu, udah kamu terima aja, langsung nikah aja, nggak usah ditolak, nggak usah bertele-tele. Suka nggak suka, cinta nggak cinta, kamu harus nikah. Karena itu adalah salah satu cara menghilangkan secara total semar mesem tadi guys. Tiap hari Putri dengar gunjingan dari tetangganya tentang dia yang umur segitu belum menikah, terus yang udah kayak dilamar mau nikah terus gagal lagi, gagal terus. 1 bulan kemudian setelah Putri vakum dari semuanya, dia tidur dan dia bermimpi. Dia mimpi di depan rumahnya tuh ada pernikahan yang digelar dan dia adalah pengantinnya. Seminggu kemudian Putri dilamar oleh seorang pria yang umurnya lebih tua 3 tahun dari Putri. Putri pun langsung menerima lamarannya itu dengan ikhlas. Intinya dia juga capek, pengen semuanya berakhir dan berharap kalau pria itu bisa membantu dia untuk menghilangkan semar mesem di tubuhnya, di dirinya. Dan pada saat Putri menikah, Aziz nih dateng loh guys. Gila ya, kalau aku jadi udah aku tojok gitu. Tapi enggak sih, Putri enggak gitu, dia kayak udahlah maafin aja gitu. Putri mencoba untuk melupakan semua hal tentang Aziz dan memaafkan perbuatannya.
Di umur yang ke-24 akhirnya Putri menikah. Sekarang dia dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, masih ada nih guys, nggak lama setelah Putri menikah, warga di sana itu digegerkan dengan penemuan benda misterius di sebuah makam, dan makam itu adalah makam seorang pria lajang. Isi benda misterius itu adalah rambut, foto, dan lain-lain yang diyakini itu milik Putri. Kabarnya sih itu jadi salah satu syarat supaya Putri tetap jadi perawan tua sampai meninggal. Dan akhirnya setelah meninggal, jodohnya Putri adalah ya laki-laki lajang yang udah meninggal itu juga gitu loh. Kayak what? Ini parah banget ya. Selang beberapa waktu Ibu Aziz meninggal dunia, dan gak lama orang tua angkat Aziz juga meninggal dunia guys. Waduh, gak tahu deh, itu semua berhubungan gak sih? Itu dia kisahnya teman-teman. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya. Pertama, yang paling penting, berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyakiti hati siapapun, gak mempermainkan hati siapapun. Tapi tetap aja bukan berarti mentang-mentang Putri udah ngelakuin itu dan aku membenarkan sikapnya atau apa yang dilakukan oleh Aziz ini gitu, menyantet orang yang menolak kalian, yang gak mau sama kalian, itu juga buat itu parah banget, itu udah iblis banget gitu ya. Apapun alasannya itu gak bisa dibenarkan. Jadi kalau misalkan cari jodoh itu ya yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang lurus gitu ya guys. Jangan dengan cara kayak gini, percuma juga kan, akhirnya malah jadi kayak apa ini. Kalau memang bukan jodohnya, mau ngotot kayak apapun, Allah udah bilang itu bukan jodoh kamu, ya tetap aja nggak bakal bisa ketemu. Mau ngelakuin kayak gini kayak gitu kayak ya. Itu dia cerita dari Putri. Aduh, makasih banyak ya udah mau sharing kisah atau pengalaman kamu sama aku, sama kita semua akhirnya ya guys. Semoga kamu sekarang udah benar-benar lepas dari segala macam hal-hal kayak gitu ya, dan bisa hidup bahagia, bisa hidup tenang dengan keluarga kamu sekarang. Anak-anak kamu juga bisa sehat terus ya. Kalau pendapat kalian tuh kayak gimana guys? Kasih tahu aku ya di kolom komentar, dan jangan lupa like juga video ini kalau kalian suka. Bantu share supaya lebih banyak yang nonton, aku makin semangat bikin videonya juga. Untuk kalian yang mau request atau mau ceritain pengalaman pribadi kalian juga yang menyeramkan, boleh kirimin langsung aja ke DM Instagram aku, Hanifah Story 92. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu di malam Jumat selanjutnya.